Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Rejindra, NIM 21230310101051. Di sini saya akan menjelaskan tentang fisiologi saluran pernafasan. Sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu sistem respirasi konduksi dan sistem respirasi. Sistem respirasi merupakan sebuah sistem yang memiliki fungsi utama memperoleh oksigen dari atmosfer untuk digunakan oleh sel tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang diproduksi oleh sel. Fungsi sistem respirasi yang pertama yaitu mengambil oksigen yang kemudian dibawa oleh darah ke seluruh tubuh untuk mengadakan metabolisme, melembabkan udara. Dan yang ketiga, mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi sebagai sisa dari metabolisme, kemudian dibawa oleh darah ke paru-paru untuk dibuang. Fisio saluran pernafasan pada sistem respirasi dibagi menjadi dua, yaitu konduksi dan respirasi. Struktur sistem respirasi, struktur utama di saluran pernafasan atas ada hidung, sinus paranasal, nasal cavity, faring, laring. Yang B, saluran pernafasan bawah, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus. Yang C, paru. Struktur pelengkap, otot pernafasan, dan pleura. Yang pertama yaitu konduksi. Zona konduksi terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, serta bronkeolus. Bronkeolus terminalis. Berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara, pernafasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamarkan suhu udara pernafasan dengan suhu tubuh. Yang pertama yaitu cavum cavi. Fungsinya yang pertama yaitu fungsi preventif, bulu hidung sebagai penyaring debu, silia yang menyaring partikel benda asing ditangkap di konka superior, hanya udara berpartikel 4-6 mikro yang bisa masuk ke bawah. Fungsi kedua, fungsi lubrikasi. Jalan napas menjadi tidak kering karena lubrikasi dari kelenjar submukosa dan sel globet. Yang ketiga, fungsi pemanasan dan pendingin udara karena kayaknya vaskularisasi di dalam rongga hidung yang berfungsi sebagai konduksi dari panas dan adanya perputaran udara, inspirasi dan ekspirasi. Yang kedua, faring. Faring terdiri dari 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, laringofaring. Fungsi utama yaitu jalannya bagi makanan dan udara untuk mencapai lambung dan paru-paru. Permukaan nasofaring itu dilapisi oleh epitel. Epitel tersebut berfungsi untuk menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup terjadi di sini. Dan sekarang laring. Fungsi laring utamanya sebagai alat suara dalam saluran pernafasan sebagai jalan udara. Dan selanjutnya yaitu trakea.
Trakea. Organ ini berbentuk tabung berrongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Fungsinya yaitu mengalirkan udara dari dan menuju ke paru-paru. Selanjutnya bronkus. Bronkus merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah trakea dan sebelum paru-paru. Fungsinya berperan dalam upaya menghangatkan dan membersihkan udara di saluran pernafasan dan sebagai jalur keluar masuknya udara yang membawa udara dari luar lalu disalurkan ke paru-paru. Selanjutnya bronkeolus. Bronkeolus merupakan cabang dari bronkus yang terletak setelah trakea dan sebelum paru-paru. Adapun fungsi bronkeolus. Fungsi bronkeolus sebagai penyalur udara dari bronkus ke alveolus untuk mendapatkan pertukaran gas antara karbon dioksida dan oksigen, dan berperan dalam mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar dalam proses pernafasan. Selanjutnya, bronkeolus terminal. Bronkeolus terminal adalah suatu saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveoli atau kantong udara. Fungsi utamanya yaitu adalah sebagai penghantar udara ke tempat pertukaran gas paru-paru. Terdapat sel klara tidak bersilia bersekresi menghasilkan glikosaminoglika untuk melindungi lapisan bronkeolus. Selanjutnya masuk ke zona respirasi. Terdiri dari bronkus, respiration, dan alveolus. Terdiri pertukaran gas antara udara-udara darah terjadi dalam alveoli. Yang pertama adalah bronchiolus respiratorius. Terjadi alveoli pada dindingnya. Fungsinya bertanggung jawab untuk mengarahkan udara ke alveoli. Yang kedua yaitu ductus alveolaris. Pada dinding-dinding alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Fungsinya menyimpan udara untuk sementara waktu dan untuk memungkinkan penyerapan oksigen ke dalam darah. Saccus alveolaris. Merupakan kantong yang dibentuk oleh dua alveoli atau lebih. Yang terakhir, alveoli. Rongga yang berbentuk cekung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkeolus dan mengalirkannya ke dalam darah.
frekuensi pernafasan. Untuk usia dewasa kurang lebih 18 tahun. RR-nya 12-20 kali per menit. Untuk remaja 12-18 tahun, 12-16 kali per menit. Anak-anak 5-12 tahun, 8-30. Prasekolah 4-5 tahun, 22-34 kali per menit. Bawah 3 tahun atau toddler 1-3 tahun, 24-40 kali per menit. Bayi 1 bulan atau sampai 1 tahun itu 30-60 kali per menit. Baru lahir atau infant 0-1 bulan 40-60 kali per menit. Takipnea adalah pernafasan dengan cepat di mana frekuensi napas pada bayi 0-12 bulan lebih dari 60 kali per menit. Keadaan ini biasanya menunjukkan adanya penurunan ketegangan paru atau rongga dada. Yang kedua yaitu brakidemia adalah frekuensi napas atau pernafasan yang melambat. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.